Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Miss Ayu, dan hari ini kita akan belajar tentang matematika wajib. Adapun materi kita yang baru yaitu tentang statistika. Oke, saya ambil materi dari LKS kalian. Silahkan buka LKS wajib kalian itu di halaman 32. Oke, saya mau menjelaskan dari sini aja. Statistika ini kalau saya bilang mudah ya, tidak terlalu sulit. Baik, untuk lebih jelas kita langsung lihat di sini. Statistika yang pertama yaitu tentang penyajian data. Oke, ini dia penyajian data dalam bentuk tabel. Nih, di sini ada contoh berat badan dan frekuensinya. Kemudian yang kedua itu ada histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu penyajian data yang dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Nih, ada rumusnya untuk mencarinya. Oke, kalian nanti bisa catat yang penting-penting saja di buku catatan kalian. Nih, untuk mencari jangkauan data atau J, ini dia rumusnya. J sama dengan datum maksimum dikurang datum minimum. Untuk mencari banyak kelas interval, ini rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nih, N itu ukuran data, K itu bilangan bulat. Kemudian untuk mencari panjang kelas interval itu dia nih, P sama dengan J per K. Nih, kita perhatikan langsung ke contoh. Di sini ada seorang peneliti mengadakan penelitian tentang ukuran sepatu dari 35 orang. Data hasil penelitian itu diberikan sebagai berikut. Nih, langkah yang pertama, kalian susun dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nih, seperti ini penyelesaiannya. Kalian urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kalian cari jangkauannya. Jangkauan tadi kan rumusnya nih, datum maksimum dikurang datum minimum. Kalian lihat yang terbesar itu 44, yang terkecil itu 27. Jadi tinggal kalian kurangkan. 44 dikurang 27 itu sama dengan 17. Kemudian yang B, kalian cari banyaknya kelas. Rumus banyak kelas itu kan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N-nya berapa? Semua ini jumlahnya 35, berarti N-nya 35. Ini cara mencarinya, kalian cari dulu log 35. Log 35 itu kan 1,54. Kalian kalikan ke 3,3. Kemudian kalian tambahkan 1, maka hasilnya 6,095. Jadi dibulatkan aja menjadi 6. Kemudian kalian cari panjang kelas intervalnya. Rumusnya P sama dengan J per K. J-nya tadi berapa? J-nya itu tadi 17, K-nya itu 6. Jadi 17 bagi 6 itu sama dengan 2,83. Digenapkan aja menjadi 3. Jadi panjang kelasnya 3 nih. Kemudian kalian mau buat tabelnya. Kalian urutkanlah dia. Nih, panjang interval kelasnya dibuat menjadi 3 nih ya, panjangnya menjadi 3. Interval dengan banyak kelasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Nih, kalian cari. Kalian buat dari 27 sampai 29. Nih, panjang intervalnya 3, jadi jaraknya 3. Kemudian untuk nilai tengahnya dari 27 sampai sama 29, nilai tengahnya 28. Nih, sampai seterusnya. Kemudian frekuensinya itu banyaknya dari 27 sampai 29 ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4. Berarti frekuensinya 4. Gitu ya, begitu seterusnya.
Oke, kemudian untuk menjumlahkan frekuensi ini kalian jumlahkan, hasilnya 35. Nih, berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, batas bawah kelas. Batas bawah kelas itu ini 27, 30, 33, 36, 39, 42. Ini disebut batas bawah. Kemudian batas atasnya itu yang sebelah sini. Nilainya 29, 32, 35, 38, 41, 44 itu batas atasnya. Kemudian untuk nilai tengahnya, inilah dia nilai tengahnya tadi kan. Ini dia juga ada rumus. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini batas bawah dikurang 0,5. Nih, bisa kalau di sini 27, berarti 27 dikurang 0,5 berarti 26,5 sampai seterusnya. Tepi atas kelas itu batas atas ditambah 0,5. Nih, misal 29 tambah 0,5 jadinya 29,5. Oke, di sini ada tabel histogram, bisa kalian pahamin sendiri. Kemudian kita lanjut ke ukuran pemusatan data. Yang namanya statistika itu pasti intinya mencari min, median, modus. Sebelumnya kalau sekarang anak SD juga sudah belajar, SD kelas 6 itu udah mulai belajar ini statistika untuk mencari nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul. Oke, di sini kita lanjut. Di sini langsung aja untuk mencari rataan hitung atau disebut dengan min. Ini dia rumusnya. Nih ya. Contoh, hitunglah min dari data berikut. Nih, dari sini ini berarti kalau mencari nilai min tinggal kalian jumlahkan semua, kalian bagi banyaknya data. Nih, 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 dibagi 10, banyaknya data itu 10, berarti hasilnya 84 dibagi 10 sama dengan 8,4. Tuh, ini cukup mudah. Kemudian cari rataan hitung. Nih rumusnya. Di sini sudah ada keterangannya. Nih, sudah ada keterangannya, kita langsung masuk ke contoh. Hitunglah min dari data berikut. Kalau mencari rataan hitung, ini tinggal kalian kalikan aja. 3 kali 2, 6, 4 kali 6, 24, 5 kali 5, 25, dan seterusnya. Kemudian ini kalian jumlahkan. Ini hasilnya 100. Yang ini frekuensinya juga kalian jumlahkan. Kemudian kalian masukkan ke rumus sigma n Fi kali Xi per sigma Fi, berarti 100 dibagi 20. Jadi nilai rata-ratanya itu sama dengan 5. Itu cari nilai rataan hitung. Kemudian di sini ada rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara. Nih, contohnya ini. Tentukan rataan hitung data berikut dengan menggunakan rataan sementara. Nih, contohnya. Nih, di sini sudah ada di rumus keterangannya. Nilai XS itu rataan sementara, nilai DI-nya itu XI dikurang XS. Berarti di sini XI-nya ini dia. Kemudian DI sama dengan XI dikurang XS. Itu tinggal kalian masukkan. Di sini kan ada keterangannya. Nilai XS itu biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Dari sini frekuensi terbesarnya adalah 6. Berarti di sini 4. XI-nya 4. Makanya itu di sini 3 XI dikurang XS. 3 dikurang 4 min 1, 4 kurang 4 0, dan seterusnya. Gitu ya. Di sini frekuensinya Fi-nya, berarti tinggal kalian kalikan Fi kali D, berarti 5 kali min 1 min 5,
6 kali 0 0, 4 kali 1 4, 3 kali 2 6, 2 kali 3 6. Nih tinggal kalian jumlahkan. Dapat, kemudian tinggal kalian masukkan ke rumus ini. Sudah? Nih. XS nya 4 ditambah FI kali DI 11 per nih 50. Berarti tinggal kalian jumlahkan, habis itu kalian bagi. Sudah. Ini tentukan, ini contoh lagi, tentukan rataan hitung data berikut ini dengan menggunakan data sementara. Nih yang memiliki data kelompok ini namanya ya. Nih penyelesaiannya sama juga kayak tadi, karena dia di sini XS-nya yang paling besar itu nih 16, berarti 25 sampai 29. Nah, inilah dia. Udah. Nilai tengahnya ini XI nya, ini nilai tengahnya kalian cari dari 10 sampai 14, nilai tengahnya berapa, nih kalian tulis. Kemudian DI nya, tadi kan DI nya ini 16, 25 sampai 29, ini kan berarti DI nya XS nya 27, jadi tinggal kalian kurangkan. XI 12 dikurang 27, nih min 15, 17 dikurang 27 min 10, dan seterusnya. Kemudian masukkan frekuensinya, kemudian tinggal kalian kalikan. Nih sama, min 15 kali 6 indah min 90. Kemudian tinggal kalian hitung, masukkan ke dalam rumus. XS nya tadi 27, nih FI FD nya min 120 dibagi 50 sama dengan 24,6. Kemudian masuk ke median. Nih median itu nilai tengah. Oke, jadi di sini ada dua bagian. Kalau dia n-nya ganjil maka rumusnya ini, kalau dia genap maka rumusnya yang ini. Nih contoh, hitunglah median dari data berikut. Oke, nih ingat, semua data itu harus kalian urutkan dulu ya, biar gampang mencarinya. Nih sudah, karena dia di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena dia genap, kalian langsung aja bisa carikan nilai tengahnya. Nih kalau pakai rumus bisa, kalau enggak pun langsung dapat dia nilai tengahnya. Nih kalau pakai rumus xn tambah 1 per 2, ininya 9, 9 tambah 1 10, 10 bagi 2 5, x5 nya 1, 2, 3, 4, 5. Inilah dia nilai tengahnya. Nggak pakai rumus pun cepat ya, langsung. Nih kalau yang genap, ini dia ini, kalian urutkan juga, kemudian kalian pakaikan rumus. N nya kan 8, 8 bagi 2 4, 8 bagi 2 4 tambah 1 5, berarti X yang keempat 1 2 3 4, ini dah 14 tambah 15 nih bagi 2. Oke. Kemudian ini median data berkelompok. Median data berkelompok ini rumusnya ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F. Ini ada keterangannya. TB tepi bawah, F nih jumlah semua frekuensi, F nya itu frekuensi kelas median, P nya itu interval kelas, tepi atas dikurang tepi bawah, N nya banyak dantum atau banyak data. Contoh, hitunglah median dari data tabel frekuensi. Oke, ini dia data berkelompoknya, ini frekuensinya. Kemudian nih kalian cari dari data ini, kalian bagi 2. Udah, mediannya itu 15. Lihat, karena di sini 4 tambah 6 10 tambah 10 20, berarti nilai 15 nya itu berada di sini, 55 sampai 59. Oke. TB itu tadi kan tepi bawah,
karena dia di sini tepi bawahnya 55, tepi bawah itu kan dikurang 0,5, makanya dia hasilnya 54,5. FK-nya nih, FK-nya yang di atasnya, frekuensi yang di atasnya, berarti 4 tambah 6 itu 10. F-nya frekuensinya 10. P-nya interval kelas. Tepi atasnya kan 59, tepi atas itu kan ditambah 0,5, berarti 59,5 dikurang 54,5 berarti 5. P-nya tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. TB nya 54,5 ditambah N-nya banyaknya 30 bagi 2 dikurang 10, 15 dikurang 10, 5 kali 5 25 dibagi 10, maka hasilnya 57. Kemudian yang ketiga yaitu modus. Modus itu data yang paling sering muncul atau yang terbesar, data yang paling sering muncul. Nih, dari tabel ini berapakah data yang paling sering muncul? Yaitu yang paling besar ini 14, berarti dia nilainya tuh 7, modusnya 7. Oke, ini dia data kelompok. Berarti nih rumusnya, MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Ini ada keterangannya. TB itu tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum modus, D2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelah modus. P itu interval kelas. Ini contoh. Hitunglah modus dari data tersebut. Kelas modusnya nih yang paling banyak, kelas modusnya itu kan 16. Berarti di sini 170 sampai 174. Nih, oke, TB-nya itu kan tepi bawahnya 170 dikurang 0,5 jadinya 169,5. Di satunya nih frekuensinya dikurang yang atas. Nah, sebelumnya, data sebelumnya, berarti 16 dikurang 12 sama dengan 4. D2-nya sesudah, berarti 16 dikurang 10 sama dengan 6. P-nya itu interval kelas nih, 1, 2, 3, 4 nih, 5. Oke, kemudian tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya. Nih, jadilah dia TB 16 9,5 ditambah D1-nya 4 per 4 tambah 6 kali 5. Inilah dia hasilnya. Oke, sampai sini penjelasannya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian buka LKS, kalian pahamin sendiri karena ini cukup mudah bagi kalian. Saya yakin kalian itu mampu. Oke, yang penting silahkan dicatat di buku catatan. Kemudian untuk latihannya kalian saya suruh kerjakan ini nomor 1 halaman 44 dan nomor ini 6 halaman 37. Itu aja, terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.